Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi saya, yaitu sistem saraf pada AVES. Sistem saraf pada AVES terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang saya akan jelaskan pertama kali adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat pada AVES terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak pada AVES sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum yang bisa kalian lihat pada gambar yang berwarna hijau. Otak besar pada AVES tidak mempunyai banyak neuron dan bentuknya tidak berlipat-lipat. Sedangkan otak kecil atau cerebellum pada AVES yang ditunjukkan oleh gambar yang berwarna biru mempunyai permukaan yang berlipat-lipat dan mempunyai neuron yang lebih banyak. Sel saraf atau neuron yang makin banyak menunjukkan bahwa pusat keseimbangan burung ketika terbang berkembang dengan baik. Yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah pada burung berbentuk dua gelembung yang ditunjukkan oleh gambar berwarna hitam ini. Berbentuk dua gelembung, berkembang dengan cukup baik dan merupakan pusat saraf penglihatan. Berkembang dengan baik membentuk dua gelembung sehingga indera penglihatan burung itu berkembang dengan baik. Yang selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata yang terletak tepat di bawah otak kecil. Medula oblongata atau sumsum lanjutan ini berfungsi sebagai pengantar impuls yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang menuju ke otak. Pada medula oblongata ini terdapat sel saraf yang membantu mengatur tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi. Selanjutnya ada yang kedua, sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang terletak lebih bawah. Pada AVES memiliki ruas tulang belakang berwarna abu-abu yang terletak di sepanjang tubuhnya dan membentuk saraf tulang belakang yang merupakan sistem koordinasi yang bertugas mengantar informasi dan pesan menuju ke otak. Ketika burung memutuskan untuk bergerak, maka saraf tulang belakang akan mengantarkan pesan ke otak, kemudian ke otot yang melakukan gerakan, dan kemudian baru terjadi gerakan. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi sendiri merupakan lanjutan neuron yang bertugas mengantarkan impuls menuju ke dan dari sistem saraf pusat atau otak. Sistem saraf tepi berdasarkan cara kerjanya terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom atau tidak sadar. Sistem saraf sadar adalah sistem saraf yang mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar atau di bawah koordinasi otak. Sedangkan sistem saraf otonom terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan sumsum tulang belakang menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom sendiri terdiri atas dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang sumsum tulang belakang dan mempunyai urat praganglion yang pendek. Contohnya itu memperlambat denyut jantung dan memperkecil pupil. Yang kedua itu sistem saraf parasimpatik, yaitu sistem saraf yang mempunyai ganglion urat praganglion yang panjang dan terletak pada organ tubuh yang bersangkutan. Contohnya itu mempercepat denyut jantung dan memperbesar pupil. Itulah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.